Kini Dr. Wabah mengincar target ketiga. Ia bernama Filip Jilchenko, pemilik tempat pembuangan sampah, memonopoli pasar limbah, meracuni warga sekitar. Banyak bayi yang terlahir cacat dan menderita penyakit akut. Filip dan anak istrinya diikat di balik tiang, kemudian diledakkanlah mereka di tengah-tengah TPA. Sudah pasti setiap aksinya akan menjadi trending topik, sehingga banyak orang yang semakin mengidolakan Dr. Wabah. Sampai-sampai ada yang menjual topeng ala Dr. Wabah di berbagai situs marketplace dengan kisaran harga 99 rubel. Sergei gelisah mengingat Oleg terlalu berlebihan. Aksinya kini mulai banyak ditiru oleh warga sehingga mereka tidak ragu melakukan kerusakan di tempat umum. Ia bersujud di hadapan Oleg agar segera menghentikan perbuatan gilanya. Dima mendatangi kediaman Igor sambil membawakannya makanan. Ia merasa tertantang ingin ikut memecahkan kasus Dr. Wabah. Dima mendapatkan informasi terbaru bahwa malam ini ada pembukaan kasino Naga Emas yang akan dihadiri oleh banyak pejabat. Kemungkinan tempat tersebut bisa menjadi target Dr. Wabah berikutnya. Penyakit Igor kembali kambuh. Ia ingin menyelidiki kasus sendirian dan langsung mengusir Dima. Kemudian Igor mendatangi si preman, menyewa jas eksklusif dan mobil mewah dalam rangka menghadiri acara kasino. Albert Adamovich, sang pemilik kasino, naik ke atas podium. Ternyata kondisinya sudah ngos-ngosan. Alat bantu pernapasan menjadi bagian penting yang harus dibawa kemana-mana. Di sana ada Sergei yang ikut hadir ke dalam acara tersebut. Lalu Igor memergoki Yulia yang masih bandel ikut campur ke dalam kasusnya. Ia ketahuan akan memasang alat penyadap. Igor kesal dan memaksanya pulang. Ternyata si Yulia didampingi bodyguard. Sergei mendatangi Albert. Mereka mulai berbincang tentang bisnisnya. Awalnya ngobrol santuy, lama-kelamaan nada bicara si Sergei mulai ngenes karena geram dengan tingkah si Albert yang telah membeli gedung kasinonya dengan cara kotor. Mengingat gedung tersebut adalah gedung bersejarah, Albert marah menyuruh ajudannya mengusir paksa si Sergei. Tiba-tiba ada penyerangan dari Dr. Wabah yang kini memiliki banyak pasukan. Dima yang kesal karena tidak diajak ke acara kasino nyaris menyusul. Namun langkahnya dihentikan oleh Yevgeny. Ia mengancam akan memenjarakan Dima jika tidak mau menyerahkan berkas milik Igor perkara penyelidikan Dr. Wabah. Di tengah kerusuhan, Sergei mencoba negosiasi dengan ketua geng Dr. Wabah. Ia menawarkan sejumlah uang banyak, namun si Sergei malah ditendang dan nyaris dipukul. Igor langsung lemparkan gelas ke arahnya, sehingga terjadilah baku hantam. Igor tak menyangka ternyata Alexei menjadi salah satu dari mereka. Di balik kericuhan, Yulia terus standby merekam semua kejadiannya. Polisi datang berhasil mengepung tempat tersebut, membuat gembong Dr. Wabah kabur lewat pintu belakang. Yevgeny cengar-cengir dan mendapatkan poin besar atas pengepungannya akibat informasi yang telah dibocorkan Dima. Yulia menghampiri Igor bermaksud ingin menunjukkan hasil rekamannya, namun si Igor malah mematahkan handphonenya. Setelah kasus tersebut, Yevgeny meminta Fyodor memecat Igor. Jika berani menolak, dia akan laporkan Fyodor ke atasannya. Igor tidak ingin Fyodor berada dalam masalah. Dia langsung menyuruh menandatangani surat pemecatannya. Seperti biasa, para staf sudah mengumpulkan uang taruhan. Igor memberikan uang tersebut kepada Dima. Kemudian Igor mendatangi apartemen Yulia. Di sana ia meminta maaf dan menggantikan HP yang telah ia rusak. Apes sudah nasib Igor. Ia sempat kebingungan di tengah jalan, lalu melihat warga mulai terkontaminasi dengan Dr. Wabah. Untuk mengisi hari, ia ingin melanjutkan kembali penyelidikannya. Langkah pertama, ia mempunyai ide datang ke panti asuhan Alexei, lalu janjian dengan Tatiana. Sesampainya di sana, mulai sedikit terkuak ketika Tatiana menceritakan informasi
manifesto terbesar panti asuhan, ternyata orangnya adalah si Sergei, yang dimana ia pun mantan penghuni panti asuhan tersebut. Igor mendapatkan info lengkap dari mulai masa kecil Sergei dan hubungannya bersama Oleg. Lalu petunjuk semakin terbuka ketika Igor mengambil sebuah buku berisi gambar burung yang jelas-jelas menyerupai sosok Dr. Waba. Igor telah mengantongi bukti kuat. Ia langsung menemui Sergei yang pada saat itu dalam kondisi mabok. Tanpa basa-basi, Igor menunjukkan berkas-berkasnya, membuat Sergei mati kutu. Lalu Oleg datang menghampiri mereka. Anehnya, Igor tidak bisa melihat sosok Oleg, dikarenakan sesuai berkas yang ia baca bahwa Oleg telah meninggal di Suriah setahun lalu. Sergei langsung menghantam wajah Igor. Jadi selama ini sosok Oleg ternyata hanya hayalan belaka, dan pelaku sesungguhnya ya si Sergei sendiri. Dan sosok anak kecil yang diceritakan di awal ternyata itu si Sergei yang berhasil menolong seekor anjing dengan cara membunuh ketiga anak tersebut. Sejak kecil, Sergei memiliki kepribadian ganda. Ia bisa sangat baik. Di sisi lain, ia pun bisa sangat jahat. Jika berbenturan, ia dapat melukai dirinya sendiri. Sergei melakukan aksinya kembali membunuh Albert, si pemilik kasino. Semua kepolisian datang ke TKP dan di sana Sergei sengaja meletakkan tubuh Igor yang telah dilengkapi dengan kostum Dr. Waba. Di tengah pengepungan, ia lontarkan api dan berhasil kabur dari petugas. Di balik gang sempit, Igor mendapatkan kejutan listrik yang dilakukan Dima. Igor mendekap di penjara. Penuh semangat, Yevgeny langsung memeriksa apartemen Igor dan menemukan cairan peledak, juga sarung tangan pelontar api, yang menyebabkan tuduhannya semakin kuat bahwa Igorlah Dr. Wabah sebenarnya. Kasus penangkapan mencuat ke masyarakat. Para pendukung Dr. Wabah semakin banyak dan melakukan demo besar-besaran. Yevgeny menetapkan Igor bersalah. Ia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian Yulia datang menyamar sebagai pengacara Igor. Ia yakin Igor telah dijebak, namun Igor tidak mau bicara apapun terkecuali Yulia dapat membebaskan ia secepatnya. Yulia memata-matai Dima, ia yakin bisa bekerja sama dengannya. Tidak lama kemudian Dima membebaskan Igor dari penjara lalu masuk ke dalam mobil Yulia. Sesampainya di garasi, Igor ingin langsung menemui Sergei sendirian tanpa campur tangan Dima dan Yulia. Dima disuruh membawakan senjata di dalam gudang. Setelah itu, Igor sengaja menguncinya dari luar. Yulia tidak dapat memaksa ikut. Ia hanya memberi pesan agar Igor selalu berhati-hati. Pergilah Igor ke gedung Sergei. Mereka bertemu dan sempat berbincang sedikit. Igor tidak mau membuang waktu. Ia lemparkan bom gas air mata, membuat Sergei hilang kendali terus menyemburkan apinya. Igor berusaha mempreteli semua bahan peledak yang ada di tubuhnya. Setelah berhasil dilumpuhkan, Sergei menyalakan rekaman video yang dimana ia telah mempersiapkan kemungkinan terburuk atas penangkapannya. Pesan disebar ke setiap pendukungnya, menyebabkan semua orang mulai ingin menghancurkan kota. Cairan bom yang tempo hari disita di apartemen Igor ternyata dapat dikendalikan Sergei hingga terjadi ledakan besar menghancurkan gedung kantor polisi. Di dalam gedung, Sergei lempar cairan bom ke arah Igor. Untungnya masih sempat menghindar. Para pendukung Dr. Wabah sudah tidak ragu lakukan kebrutalan di tengah kota.
Igor berusaha menghindar dari semburan api Sergei. Nampaknya ia mulai kewalahan. Dima dan Yulia tiba-tiba datang menolong tepat waktu. Akibat disembur air, senjata pelontar Sergei koslet. Itulah kesempatan Igor menyerang balik, memukulkan selang ke arahnya. Namun akibat dipukul selang, pelontarnya malah kembali berfungsi, sehingga mereka bertiga kini terjebak di sebuah ruangan. Igor malah berani mendekat dan melawan langsung dengan tangan kosong, mengakibatkan ia kesembur api. Tapi tenang guys, itu hanya hayalan Igor. Semuanya masih baik-baik saja. Waktu semakin mepet, Igor angkut tubuh Sergei dijatuhkan ke bawah gedung. Akhirnya mereka saling tarik-menarik, dan ini asli bukan hayalan Igor. Di balik kerusuhan, datanglah segerombolan preman pasar turut membantu kepolisian mengamankan kelompok dokter wabah, sehingga semuanya dapat dilumpuhkan dan terkendali. Igor mulai menyadari bahwa ternyata memiliki partner itu sangat penting. Kali ini ia sudi mengucapkan terima kasih atas bantuan Dima dan Yulia. Sedangkan Sergei akan diserahkan kepada kepolisian. Namun Igor diingatkan oleh Sergei bahwa ia statusnya telah ditetapkan sebagai orang di balik kejahatan dokter wabah. Ditambah ia kabur dari penjara membuat posisinya semakin terjepit. Igor jatuhkan Sergei ke bawah gedung. Tentu saja itu bohong guys, ia cuman menghayal doang. Yulia skakmat si Sergei bahwa sebelum kepergian Igor, ia telah memasangkan alat perekam di bajunya. Sergei masih tetap angkuh, ia anggap Igor hanya budak rezim menyedihkan. Namun Igor menegaskan kembali bahwa segala keburukan di dunia tidak bisa dibalas dengan hal serupa. Maka sama saja akan menambah dunia semakin hancur oleh kebencian dan balas dendam. Fyodor sangat senang, akhirnya Igor dapat membuktikan bahwa ia seorang detektif kepolisian yang sangat gigih. Igor pun memberitahu Fyodor bahwa Dima dan Yulia telah ikut andil dalam penangkapan Sergei. Seperti biasa, Yevgeny datang dengan wajah songong. Namun kali ini Fyodor sudah muak lalu menonjok mukanya sampai ke jengkang. Короче, сделал. Ну и потом уже лягал и подлетели. Реформа. Ведь сам факт возникновения столь мощного резонанса. Igor kini tidak sendirian lagi. Ia telah menemukan orang yang dapat dipercaya sebagai teman sekaligus partner kerjanya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam. Break through the chains, go free me.